Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati khayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Iki ada 4 bagian ya. Bahwasannya seorang murid hendaklah dia itu sibuk untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bukan sibuk mencari-cari selain Allah. Contoh yang pertama, talabuka minhu ittihamun lahu. Apabila seorang murid kuwi sing digoleki sesuatu selain Allah, apa wae kono. Contohnya misalnya pengen diparingi rezeki, alasannya kanggo sangu ngibadah supaya dhek kuwi mau ngibadahe iso maksimal. Ya Allah njaluk rezeki ben kula saged ngibadah. Seakan-akan itu apa jal? Itu berburuk sangka karo Gusti Allah, seakan-akan Gusti Allah ora bakal paring rezeki. Jarene yakin Gusti Allah sing ngatur rezeki, tapi kok ijek njaluk rezeki. Ayo. Padahal Gusti Allah pemberi rezeki dan kepada makhluknya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk di bumi ini semua dikasih rezeki, sing ngatur Gusti Allah. Lah wek dhewe kok ijek njaluk rezeki, iku berarti kita seakan-akan tidak percaya. Kayak engko entuk rezeki apa ora iso mangan apa ora, ngono. Lah nek sing jamin rezeki Gusti Allah, jare Gusti Allah memberi rezeki semua makhluk sak donya, sak alam iki. Ngono wae ora nek sing kelaparan kok. Lah sedang awake dhewe malah buruk sangka. Njaluk rezeki akhire lali ngibadah merdonga-donga wae, istighosah wae. Lah sing jamin menungso ngono wae ya ragu, ya kan? Kang, sampean tak jamin manganmu. Wih, iki engko dicetok enek mangan apa ora iki? Ragu. Sing lali lah, sing macem lah sifate menungso. Gusti Allah. Lah sisi yang lain dari awake dhewe yakin nek Gusti Allah kuwi ndat sing bagi rezeki, kabeh makhluk diparingi rezeki. Tapi sing dijaluk bendina Allahumma rzuqna rizqan katsiran. Wah. Iku berarti seakan-akan kita itu berburuk sangka, salah cipta, salah prasangka kepada Gusti Allah. Yang nomor 2, wa talabuka lahu ghaibatun minka. Kita mencari dekat Allah, pengen awake dhewe cedhak karo Gusti Allah. Ya Allah, hilangkan hijab-hijab. Ya Allah, jadikan aku musyahadah. Biar aku dekat padamu. Ketika kita ingin seperti itu baik enggak? Ya baik. Pancen kita makhluk sebagai hambanya suruh mendekat kepada Allah, bertakarrub. Tapi ketika posisi kita masih mencari itu, berarti kita seakan-akan masih jauh dari Allah, ghaibah. Allah masih gaib, masih samar. Ya pancen awake dhewe durung makrifat kan. Ya Allah, nyamankan saya sih dalam zikir. Ya Allah, sregep kayak aku ngibadah sih. Ya Allah, khusyukkan saya. Ya Allah, bantu saya dalam murni ikhlas kepadamu. Apik kabeh kan kuwi. Kuwi malah luwih dhuwur kan, mau njaluke rezeki. Iki mintanya dekat dengan Allah. Tapi ketika seperti itu menunjukkan bahwa kita seakan-akan masih jauh dengan Allah. Padahal Allah itu sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hamba daripada otot lehernya. Awake dhewe krana urung teko wae merasa Allah jauh. Pancen awake dhewe urung teko. Ya kita logikanya kan ketika kita berdekatan ngene iki, ketok. Kan kita enggak perlu kan? Kang, sini Kang. Kene lho jagongan, cedek-cedekan kene lho. Wis cedek kok ndak ngakon cedek. Nek wonge adoh baru diceluk atau dipanggil. Kene.
Ben cedhek ngene iki adep-adepan. Kok dadak nyedek sih? Lah wis ngarepe kok. Nah, itu menunjukkan berarti masih jauh Allah dari hati kita. Ketika kita mencarinya itu berdekatan kepada Allah, berarti itu menunjukkan kita masih jauh dengan Allah. Karena apabila hati kita sudah khatir Allah, wes ora perlu pengen dekat dengan Allah karena Allah sudah dekat dengan kita. Bagian ketiga, wa talabuka li ghairihi likillati khayaika minhu. Maksudnya li ghairihi itu siapa? Yaitu kita atau seorang murid yang diinginkan itu cuman hal-hal duniawi, baik itu berupa materi, harta, kedudukan, kehormatan. Bahkan termasuk di dalamnya kita minta mukasyafah, dibukakan hijab, kita minta keramat, duwe keramat. Bahkan kita minta makom kita semakin dhuwur. Ya Allah, tingkatkan makomku sih menjadi wali-wali yang rendahan gitu. Misalnya lho, bola bali sing digoleki kuwi wae. Ketok ya pateng dzikir, sregep ngibadah, tapi dalam hatinya pengen duniawi kuwi. Termasuk keramat-keramat itu. Maka yang seperti itu menunjukkan kita tidak punya malu sama Gusti Allah. Sing digoleki iki ya Gusti Allah, kok liyane Gusti Allah ngono. Kok barang-barang sing ketoke duniawi ngono. Kok ra isin lho. Kok enggak minta kepada Allah? Wayahe kan nek awakmu sedang misalnya apel berkunjung tempat pacar, pengennya berduaan. Wong ngene pacar sing digoleki kok wedang kopi. Malah si ceweke malah ora digoleki. Sampeyan mriki ajeng napa Mas? Aku mriki pengen ngopi. Bukan pecinta sejati kuwi. Sing digoleki kok keramat-keramat, makom-makom, apalagi kok sampai materi-materi duniawi, kedudukan, ben dadi hebat, ben disanjung, ben terhormat. Iku berarti dia enggak punya malu, atau di sini bahasanya likillati, sedikit sekali rasa malu kepada Allah. Masyaallah. Bagian keempat terakhir biamu. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Iki meh padha karo sing kedua mau. Ketika seorang murid, ketika kamu mencari dari selain Allah di sini tadi ditafsiri apa? Yaitu kamu mencari kedudukan di sisi makhluk, ya manusia terutama. Madhep nang Gusti Allah, potentengan dhek menjadi seorang yang mungkin alim, berarti dhek dakwah, dadi kiai nang dinti dakwah potentengan. Menjadi orang abid, pol-polan dhek saleh, ahli tahajud, ahli zikir, wis macam-macam pokoknya. Tapi itu semua sing digoleki kedudukan di sisi makhluk. Kedudukan di sisi makhluk. Allah. Apa? Ya hampir sama dengan tadi. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia tidak mencari Allah. Yang seperti itu wujud dari apa? Liwujudi bu'tika, karena menunjukkan bahwa kamu masih jauh dari Gusti Allah. Mengapa? Karena apabila kamu sudah dekat dengan Allah, maka yang selain Allah semuanya terasa jauh. Yang di depan mata hanya sang kekasih. Ngono lho. Ngene iki sampean nang ngarepku ora tak reken blas. Wong aku enggak enek srek-sreke blas kok karo awakmu, ngono lho. Tapi mbasane enek sang kekasih yang dicinta, padahal dia nempatin ning mburi aduh kono. Tapi malah jadi fokus pandang
Pandanganku malah nang mburi kae. Karena yang terasa dekat, yang ada di jauh itu. Ketika kita misalnya pertentangan ibadah, pertentangan laku-laku amal agama, menghadap kepada Allah kelihatan dohirnya, tapi dalam hati tujuannya mencari apa? Selain Allah, mencari kedudukan manusia, itu berarti menunjukkan Allah masih jauh. Mbok ketok dzikir istighosah pertentangan sampai nangis. Wong ngono kuwi kok nang atine, wih wong padha nyawang aku iki lagi mimpin istighosah, nangis ngene iki wong padha takjub karo aku. Ketoke cedhak Allah padahal atoh karena atine bisikane ngono kuwi mau. Yang seperti itu menunjukkan kamu jauh Allah. Kalau kamu dekat Allah, hatimu tidak akan berbisik seperti itu. Akan kamu perangi pol-polan. Wis pokoke ora peduli makhluk arep memuji atau mencela. Los pokoke karepmu kluk-kluk ngono lho. Karepmu wong-wong. Arep tok puji, arep tok cela, aku ya sing ngene iki. Ngono lho. Kalau orang sudah bisa los seperti itu karena dia sudah merasa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, sikap atau tanggapan makhluk atau manusia seperti apapun tidak akan mengganggu atau merusak jiwanya, batinnya, hatinya. Fokus deh, digoda menungso sing sepete apa wae tetep fokus Allah. Nang kene enek cewek kanan kiri ayu-ayu kabeh ora peduli. Yang dekat denganku panggah cewek satu itu. Ngono lho. Sehingga cewek yang dekat pun terasa jauh karena tidak ada gubrisnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.